Aryata di atas channel dalam program Tit Andy, tapi bukan Titit Andy. Nah, kali ini bintang tamu kita tapi bukan bintang, adalah seseorang yang seniman berjiwa muda. Kemudian dia juga salah seorang yang sangat luar biasa sekali pemirsa. Nah, ini langsung aja ada Pak Abu atau Abah Abu. Halo Abah Abu. Halo. Ya, salam. Oke, Abah Abu saat ini aktivitas di tengah pandemi ngapain aja nih? Ya seperti biasa rutinitas kami adalah saya sebagai tenaga relawan untuk bidang pemberdayaan dan pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan. Katanya Abah Abu ini terkenal sebagai seorang aktivis pengelola sampah. Iya. Sejak kapan sih sebenarnya sudah berkecimpung di sebagai aktivis pengelola sampah itu? Kalau dihitung-hitung sejak 12 tahun yang lalu sih kita. 12 tahun yang lalu, saat itu mungkin aku masih sekian Kota tahun. Bandung lah. Gitu. Oh, di Kota Bandung, awalnya di Kota Bandung berarti ya? Kota Bandung ya. Dalam satu hari untuk di tempat ini berapa kilo atau sampahnya itu berapa banyak? Kalau di Kampung Pelni Barokah, KSMB Nabanua ini namanya, itu melayani hampir bertonton. Iya, sampah. bertonton berarti banyak banget. Ini baru satu desa, bayangkan untuk Kabupaten Tanah Bumbu sendiri itu sudah banyak banget kecamatan. Jadi dalam satu rumah aja seandainya menghasilkan 3.000, untuk satu desa ini sudah menghasilkan kurang lebih 3 ton perharinya. Bayangkan kalau misalkan kita dalam satu tahunnya, apa yang bakal terjadi kalau tidak ada aktivis pengelola sampah seperti ini. Karena kebanyakan masyarakat Pak Bu kalau cuman ini menghasilkan doang gitu loh, menghasilkan sampah tanpa memilah, tanpa peduli bagaimana sih pengelolaan selanjutnya dari sampah tersebut supaya tidak mencemari lingkungan. Betul, gitu. ya. Jadi memang peran penting ini sebenarnya dipegang oleh masyarakat juga, pemerintah gitu, semua elemen gitu ya Pak Kalau Bu ya. bicara sampah itu bukan bicara partai, bukan bicara perorangan, tapi bicara semua kalangan masyarakat. Baik itu politisi, ulama, semua masyarakat dari yang terkecil, dari anak-anak sampai orang tua itu harusnya berkontribusi terhadap pilih olah sampah. Maksudnya ingat sadar diri sendiri terhadap si sampah itu gitu loh. Baik bagaimanapun tanpa melihat orang, diri kita dalam satu hari pun akan menghasilkan sampah gitu kan Pak Abu ya. Apa yang sudah dihasilkan? Apa aja nih Abah Abu? Jadi kita prinsipnya bagaimana membuat sampah ini sebuah masalah menjadi maslahat. Gitu. Maslahat, jadi lebih kayak bermanfaat gitu. Bermanfaat. Jadi yang sekecil apapun kita manfaatkan sebaik-baiknya. Misalnya begini, yang laku dijual kayak botol plastik, polietilen, botol PP, kemudian kemudian kaleng bekas, itu kan semua laku tuh. Kardus, karpet, semua itu yang laku dijual. Sampah non organiknya kita kumpulkan, kita pilah, kita jual. Nah, kemudian yang nggak laku dijualnya, kayak misalnya yang sama sekali plastik, kresek, itu kita masukkan ke dalam botol, dibikin sabuan yang namanya ekobrik. Ekobrik. Jadi dimasukin ke dalam botol aqua yang 1 liter itu dipenuhi dengan sampah plastik bekas kopi, bekas apa. Nanti setelah penuh itu botol-botolnya digabung jadi kursi, jadi apa gitu. Oh, berarti lebih dimanfaat kembali. Jadi tapi baru kalau misalkan dimasukkan ke dalam plastik, sebenarnya plastik sampah itu kan artinya tetap ada. Sebenarnya kalau sampah dihilangkan total itu bisa nggak sih? Sebenarnya untuk saat bisa saja sebetulnya kalau ada pengelola yang modern, misalnya yang modern sekali kayak di negara lain, sampah yang termasuk B3-nya dimasukin kemudian jadi biogas, jadi gas metan. Iya. Nah, diubah jadi gas metan itu bisa, tapi teknologinya cukup tinggi dan mahal. Jadi kita meminimalisir aja dulu. Betul. Yang laku dijual kita jual, yang nggak laku dijual kita manfaatkan untuk kerajinan dan sebagainya. Terutama yang menjadi penyebab banjir itu adalah pampers bekas. Nah ini buat anduk bekas dan sebagainya. Ada juga anduk bekas ya. Jadi kalau untuk pampers sendiri, saya juga sebagai orang tua yang anak saya juga menggunakan pampers nih Abah Abu ya. Jadi memang dalam satu hari itu sebenarnya pampers ini sudah sangat, ibarat kata dalam satu hari bisa menggunakan 3-5 popok sehari gitu. Tapi kalau menurut Abah Abu sebenarnya popok atau pampers itu bisa nggak sih dimanfaatkan limbahnya?
Bisa sebenarnya. Bisa. Pampers itu dimanfaatkan bisa dengan artinya dengan perlakuan khusus dulu. Artinya sebelum ini Pampers itu kayak kalau kita misalnya orang tuanya yang pakai itu anak kita, tentunya kita tidak akan sungkan untuk membersihkan kan. Oh iya, kotorannya itu ya. Dibersihkan Betul. dulu, dicuci, habis itu dijemur. Nah setelah dijemur itu bisa kita manfaatkan, bikin pot dari Pampers, bahkan kami bikin relief dinding aja dari Pampers. Oh gitu, jadi membuat relief ya. Ya, relief dinding. Berarti bikin pakai semen kolam, Pak Babu pakai ya? Semen. Nah, jadi pakai sentuhan estetika lah gitu. Oh. Kayak Nah kalau untuk sejauh ini partisipasi apa sih yang udah Abah ikutin? kalau di Kota Bandung, dulu waktu saya awal dari Kota Bandung, saya membuat desa wisata sungai. Jadi fasilitator tingkat Kabupaten Bandung untuk kampung Kabupaten Bandung bersih 2020. Saya di situ jadi fasilitator program 1000 kampung. Kemudian kalau Kabupaten Bandung kan ada beberapa macam, ada misalnya program LCO, lubang cerdas organik atau resapan air. Ada lagi apa namanya Sajiwa, Sabilungan Hiji 2 kalau di Kabupaten Bandung ada. Untuk tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah itu apa aja, Abah? Tantangan terbesarnya yaitu tadi membentuk pola pikir masyarakat. Kadang-kadang masyarakat kan dengan adanya kita menganggap kita ini adalah tukang mulung sampah, Mulung sampah biasa. banget. Atau sampah itu jijik, bau, kotor dan lain sebagainya. Itu yang memang tantangan terbesarnya itu ya tadi pemahaman terhadap masyarakat. Kadang-kadang tidak semua masyarakat menilai kita itu adalah seorang yang misalnya ikut merawat lingkungannya. Ngapain kamu membersihin lingkungan orang gitu? Mungkin karena merasa bukan tanggung jawabnya gitu kan. Mungkin ada bilangnya mungkin ada pemerintah atau ada petugasnya sudah sebenarnya gitu kan anggapan mereka. Lebih cenderung mereka membayar sampahnya, bagaimana sampahnya itu hanya bisa keluar rumah gitu. Betul aja. banget. Ya, ini sangat dirasakan bagi kita yang tinggal di komplek. Tantangan terbesar malahan dari sosialnya gitu, dari masyarakat kita sendiri gitu padahal ya Kak ya. Apalagi saya berprinsipnya bukan buang sampah jadi lebih ke simpan sampah pada tempatnya, bukan buang sampah pada tempatnya kalau buat saya. Jadi lebih menyimpan ya Kak Simpan ya. sampah pada Betul tempatnya. banget. Karena kan kalau sampah itu kan ada 5 kan, SAMPAH 6 ya, 6 huruf ya. Saya punya singkatan nih, S-nya simpan, ambil, manfaatkan, pasti ada hasil. Berarti sampah yang disimpan kemudian ada hasilnya. Untuk menekankan membuktikan kata pasti itu, kita harus buktikan kan dengan apa? Dengan kreativitas kita. Gitu. Betul banget. Jadi sebenarnya dari Abu juga sudah sadar bahwasanya adalah tantangan terbesar dari masyarakat kita dan juga mungkin cara pandang atau pandangan opini orang lain masyarakat kepada kita, kepada aktivitas pengelolaan sampah ini memang sangat menjadi tantangan terbesar. Dan selain itu juga Abu harus meyakinkan kepada kita semua gitu bahwasanya sampah itu tidak hanya sekedar sampah gitu kan, masih bisa menjadi nilai tersendiri gitu. Akhirnya si sampah itu akan berkurang gitu ya Pak ya. Alhamdulillah, mungkin karena di sini kita disponsori oleh PT PLNI. PT PLNI jadi sponsornya kita ya. bisa bikin rumah kelola sampah Kampung PLNI Barokah. Rumah kelola sampah Kampung PLNI Barokah. Abah Abu sendiri ke depannya baik untuk masyarakat Indonesia khususnya ataupun untuk lingkungan apa harapan? Ya harapannya pokoknya bagaimana masyarakat itu bisa bijaksana memanfaatkan sampahnya dan menyimpan sampah pada tempatnya itu tadi. Mohon maaf mungkin seperti yang ada di hadapan kita ini. Ini adalah semuanya dari produk dari sampah. Dari sampah sebenarnya. Kayu bekas kayu yang dibuang orang dan sebagainya, ranting bekas orang yang dimanfaatkan semuanya. Dan ini kan plastik yang dibuang orang, kresek tuh, kantong-kantong plastik yang orang buang. Ya. Nah kalau kita sentuh dengan seni sedikit sehingga jadi estetika seperti ini dan laku dijual pasti kan kayak gitu. Ini adalah salah satu alternatif ya. Alternatif lain ya betul, alternatif lain yang ternyata sudah sampah. Nah, jadi di sini itu aku tadi udah dikasih nih sama Pak Abu. Terima kasih banget. Jadi ini itu adalah terbuat dari apa Pak Abu? Dari stainless ini. Dari stainless. Ya, jadi ada berkarat.
Oh, tidak berkarat ya? Nah, ini sumpit nih, ada Oh, dua ini kan. sumpit. Ada dua nih. Oh iya. sumpit. Nah, ini sumpit guys, ya Allah. Sumpit bawa sendiri, nah gitu kan. Oke, ini ada sumpit, Nah, terus ada sedotan ya. Sedotan kecil. Sedotan kecil yang bengkok. Jadi buat kamu yang pengen jalan ya, ada aku agak deket deh. Sedotan. Nah, Tidak takut tertular orang. tidak ada takut. juga. Jadi kita bisa dicuci ya, bagus ya. Jadi ada juga sedotan. Kalau kamu yang suka minum pop es ada bubble-bubblenya, nih aku kasih kamu bolongan yang gede. Wah, ini gede nih daripada yang ini. Ada juga yang kecil dan ini lebih lurus ya. Nah, Ada juga pembersihnya. Jadi ini memang satu paket abu-abu iya, ya. Untuk ininya sebenarnya dijualnya mudah nggak nih kalau misalkan masyarakat sendiri mau untuk banyak ya. atau kita bisa bikin dari bambu. Bambu yang Dari sudah bambu. disulap menjadi Ini kan yang sedotan. yang eksklusif, yang mahal, yang harus beli. eksklusifnya betul. Jadi yang harus beli kita. Pokoknya dengan itu kita sudah membantu untuk menjadi ramah lingkungan. Iya. Aduh, keren banget Mas nih. Andi mau bawa nih yang dari bambu. Boleh, silakan. kalau gitu tadi kan aku udah dikasih yang stainless yang eksklusif gitu kan. Buat atas channel nih, buat atas channel aku udah dikasih yang eksklusif. Terima kasih buat Abah Bude. Yang paling terakhir nih, Abah Abu bisa nggak kasih quote atau pesan buat kita semua yang ada di rumah nih? Quote dari saya adalah bagaimana kita itu bisa menjadi sosok manusia yang bermanfaat buat manusia yang lainnya dan tidak merugikan orang lain. Dari hal kecil saja, dari menyimpan sampah pada tempatnya, pilah sampah sesuai jenisnya, itu saja. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Abah Abu ini sangat menginspirasi buat kita. Bagaimana tidak gitu kan? Karena pola pikir masyarakat luas di sana sebenarnya juga perlu nih tahu bahwasanya juga kita sebagai manusia bersosial ya Bah ya. Iya. Jadi ya minimal banget gitu loh. Meskipun kita nggak bisa menghilangkan sama sekali sampah, minimal kita tuh sudah bisa memilah sampah atau menyimpan sampah dan tidak menjadi masalah untuk orang lain. Iya. Yang paling penting bermanfaat buat orang lain juga ya Bah. Iya. Oke, terima kasih buat Abah dan saya doakan. Oh ya, satu lagi Abah bahwa sebenarnya beliau mau pindah tugas, makanya saya buru-buru hari ini ngebuat konten bareng Abah Abu. Iya. Karena nggak akan lagi ketemu sama Abah Abu 2 tahun, bakal ada di bawah-bawah dan selanjutnya kita nggak tahu nih Abah Abu akan dikirim kemana lagi. Di sini juga sudah ada penerusnya ya Abah Abu ya. Iya. Betul, dan harapannya kedepannya rumah kelola sampah ya. Iya. Rumah kelola sampah ini Yang bisa terus Kampung Pelni bertahan, Barokah, nah, ya yang berada di Kampung Pelni Barokah ya. Mudah-mudahan bisa bertahan dan selalu memberikan manfaat kepada orang lain, dan buat Abah juga mudah-mudahan selalu sehat ya Bah ya. Amin. Selalu betah lah dimanapun berada ya Bah. Dimanapun pokoknya Abah, pokoknya penting sukses, terus bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Saya juga berterima kasih kepada Kang Andi dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang saya sampaikan. Oh iya dong, sama-sama. Dan akhirnya saya Andi Nagyata bersama Abah Abu dalam program Tit Andi, tapi bukan Titit Andi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.